Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramdhani dengan NIM 240108. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Resto Maju, Sistem Pemesanan Restoran. Nah, alasan kita membangun Resto Maju ini pertama itu karena kami melihat masalah utama di banyak restoran itu adalah pencatatan pesanan yang masih manual. Nah, hasil catatan itu rentan hilang. Kemudian antrean dapur menjadi tidak teratur dan rekap pendapatannya tidak akurat. Sebagai solusi, kami membangun sistem public web dengan pemisahan hak akses seperti admin, pelayan, dapur, dan karir. Fokus teknis kami di sini adalah mengandalkan manipulasi state atau status pesanan dalam database untuk menggerakkan seluruh kerja restorannya. Nah, pembagian peran tadi itu ada 4. Yang pertama admin, pelayan, dapur, dan kasir. Nah, sebelum masuk ke pembagian peran, di situ ada halaman login yang digunakan untuk keempat account tadi. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai peran-perannya. Nah, di halaman admin itu pertama itu ada dashboard. Ini untuk melihat pendapatan, transaksi, menu aktif, dan meja yang terisi. Di admin ada manajemen menu. Nah, ini untuk mengatur menu-menu. Ini bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus menu. Kemudian ada halaman manajemen meja. Ini juga sama untuk mengatur meja. Ini bisa menambahkan meja atau menghapus meja. Kemudian ada tampilan analitik. Nah, tampilan analitik ini menggunakan Google Chart. Ini berfungsi untuk melihat analisis pendapatan, kategori penjualan, dan menu yang laris. Kemudian ada manajemen user. Ini berfungsi untuk mengatur akun-akun role yang tadi. Ini bisa menambah baru atau mengedit beberapa akun, misal kalau mau ganti password. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Adia Raja Bisalam dengan NIM 240631. Kali ini saya akan menjelaskan halaman untuk role pelayan. Pada halaman ini, pelayan dapat memilih meja kosong. Lalu input nama pelanggan, lalu menampilkan menu dan filter kategori, yaitu kategori makanan, minuman, dan cemilan. Lalu di sebelah kanan ada keranjang pesanan interaktif dan tombol kirim pesanan ke dapur. Pelayan dapat menambah beberapa makanan atau pesanan ya dan kuantitasnya. Lalu dapat disertakan juga catatan. Selanjutnya, untuk role dapur di halaman dapur ini, dia hanya akan memunculkan tampilan dari orderan dari order yang dikirim oleh pelayan tadi. Nah, urutannya yaitu first in first out atau ascending. Lalu pada dapur ini fiturnya hanya melihat menu apa saja yang dipesan, lalu menekan tombol siap saji untuk dikirim ke kasir. Selanjutnya pada halaman kasir. Di halaman kasir ini terlihat status meja, yaitu ada yang kosong, ada yang memasak, dan siap bayar. Lalu di sebelah kanannya ada truk pesanan yang menghitung subtotal, pajak, diskon, atau tip, lalu total akhirnya. Bisa juga input uang tunai yang dibayarkan pelanggan dan dihitung kembaliannya secara otomatis.
Baik, mari kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu proses normalisasi data. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita merapikan struktur data kita dari bentuk mentah hingga menjadi struktur database yang efisien dan tidak tumpang tindih. Untuk menjelaskan UNF-nya, kita mulai dari tahap paling awal, yaitu Unimerlist Form atau UNF. Pada kondisi ini, bayangkan semua informasi mulai dari data pesanan, nama meja, lalu rincian menu masih tergabung menjadi satu kesatuan. Ibaratnya seperti di dalam satu struk besar, masalah utama dari bentuk ini adalah data sangat rentan terhadap duplikasi atau pengulungan yang tidak perlu. Nah, untuk menjelaskan 1NF dan 2NF untuk mengatasi masalah tersebut, kita masuk ke tahap ini. Untuk mengambil di sini adalah memisahkan master data dari transaction data. Jadi tabel-tabel seperti menus dan tabels kita pisahkan dari tabel transaksi utama yaitu order. Sampai di sini data kita sudah mulai terkelompokkan dengan baik. Lalu untuk di sini kami juga menggunakan 3NF itu untuk benar-benar menyempurnakan struktur ini. Kita menerapkan 3NF. Dalam kasus ini terdapat relasi many to many antara pesanan dan menu. Untuk membaca relasi tersebut agar sesuai standar database, kita membentuk sebuah tabel pivot atau junction baru yang bernama order items. Dan hasil akhirnya kita bisa memastikan bahwa setiap kolom dalam database kita ini hanya bergantung secara penuh pada primary key-nya masing-masing. Lalu dengan melalui ketiga proses normalisasi ini, sistem database kita menjadi jauh lebih rapi, terorganisir, dan siap digunakan tanpa perlu khawatir akan adanya anomali data di kemudian hari. Baik, saya di sini akan menjelaskan analisis relasi. Itu adalah analisis hubungan antar entitas menggambarkan keterkaitan data dalam sistem pengiriman barang secara terintegrasi. Yang pertama adalah satu customer dapat memiliki banyak pengiriman. Dan yang kedua, satu pengiriman dapat berisi banyak barang dan satu barang dapat muncul pada beberapa pengiriman. Yang ketiga, itu pengiriman. Satu pengiriman dapat ditangani satu atau lebih kurir, dan satu kurir dapat menangani banyak pengiriman. Setiap pengiriman memiliki riwayat status untuk memantau proses pengiriman. Dan di sini kita lanjut kepada EAD. Pertama, ada pengguna, itu menyimpan data akun pengguna sistem. Yang kedua, ada meja restoran, menyimpan data meja dan statusnya. Yang ketiga, ada pesanan, itu menyimpan data transaksi pelanggan. Yang keempat, ada kode diskon, itu menyimpan informasi promo atau diskon. Yang keenam, ada item menu, menyimpan data makanan dan minuman. Yang ketujuh, ada item pesanan, menyimpan rincian menu yang dipesan. Dan yang terakhir, ada log harga menu, yaitu menyimpan riwayat perubahan harga menu. Dan di sini adalah relasinya. Meja restoran memiliki pesanan. Satu meja dapat memiliki banyak pesanan. Yang kedua, ada kode diskon diterapkan dan ke pesanan. Satu kode diskon dapat digunakan pada banyak pesanan. Yang ketiga, ada pesanan berisi dan item pesanan, yaitu satu pesanan terdiri dari beberapa item pesanan. Yang keempat, item pesanan dipesan dalam dan log harga menu. Setiap item pesanan menggunakan data harga yang tercatat. Dan terakhir, ada item menu mencatat dan log harga menu, yaitu satu menu memiliki banyak riwayat perubahan harga. Dan selanjutnya, pembuatan struktur tabel. Pada tahap ini kami membuat struktur tabel menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language. Yang pertama, ada user yang digunakan untuk menyimpan akun pengguna setiap seperti admin, kasir, dan kitchen, lengkap dengan username, password, dan perannya. Selanjutnya terdapat tabel restoran tables yang menyimpan data meja restoran beserta status meja.
apakah kosong, sedang digunakan, atau siap digunakan. Kedua tabel ini menjadi fondasi utama sebelum sistem menjalankan proses pemesanan. Dan selanjutnya, pada slide ini kami membuat dua tabel master, yaitu menu item dan diskon kode. Tabel menu item digunakan untuk menyimpan informasi setiap menu seperti nama menu, kategori makanan atau minuman, harga, status kesediaan, gambar, dan deskripsi. Sedangkan tabel diskon kode itu adalah menyimpan data kode promo yang terdiri dari kode diskon, presentasi potongan, status aktif, dan waktu pemutannya. Kedua tabel ini nantinya akan digunakan saat proses pemesanan menempelkan daftar menu dan menerapkan diskon transaksi. Dan selanjutnya, pada slide ini kami membuat dua tabel transaksi juga, yaitu ada orders dan order item. Tabel order berfungsi sebagai header transaksi yang menyimpan informasi seperti meja, nama pelanggan, total pembayaran, status pesanan, tip, dan diskon. Tabel ini juga memiliki front key yang terhubung ke tabel restoran tables dan diskon kode. Selanjutnya, tabel order item digunakan untuk menyimpan data setiap menu yang dipesan seperti menu yang dipilih, jumlah pesanan, dan harga. Tabel ini terhubung ke order dan menu item melalui front key sehingga satu pesanan dapat memiliki banyak item menu. Dan juga ada log harga menu dan view antrian dapur. Tabel log harga menu digunakan untuk mencatat setiap perubahan harga menu, sehingga riwayat harga lama, harga baru, dan waktu perubahan dapat terkomentasi dengan baik. Tabel ini terhubung dengan menu item melalui front key. Saat itu kami membuat view, kitchen, dan QW yang berfungsi menampilkan daftar pesanan yang masih berstatus pending. View ini mengambil data dari beberapa tabel, yaitu order, restoran tables, dan order item dan menu item, sehingga staf dapur dapat melihat antrian pesanan secara langsung tanpa harus melakukan query yang kompleks. Dan yang terakhir ada alur DML, yaitu Data Manipulation Language, digunakan untuk mengolah data transaksi pada sistem restoran. Yang pertama ada waiter, yaitu membuat pesanan. Dengan memasukkan data pelanggan dan nomor meja ke dalam tabel order. Status pesanan secara otomatis bernilai pending, yang berarti pesanan masih menunggu proses ke dapur. Tahap kedua, setelah makanan selesai dibuat, kitchen mengubah status menjadi ready. Perintah ini menunjukkan bahwa pesanan sudah siap disajikan kepada pelanggan. Dan tahap terakhir, setelah pelanggan melakukan pembayaran, kasir mengubah status menjadi paid, sekaligus menyimpan informasi total pembayaran dan tip pelanggan. Dengan alur ini, setiap perubahan status pesanan dapat dipantau dengan jelas dari awal hingga transaksi selesai. Lalu selanjutnya ada implementasi trigger. Jadi di sini kami menggunakan dua trigger utama. Yang pertama itu TG after order place. Jadi begitu ada pesanan baru dimasukkan, SQL otomatis akan mengubah meja menjadi occupied. Kemudian yang kedua itu ada pada saat pesanan diupdate menjadi paid oleh kasir. Jadi trigger TG after order paid akan otomatis mengosongkan meja kembali. Otomasi ini membuat data lebih konsisten dan kode aplikasi jauh lebih efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi dasar database atau CRUD pada sistem kami. Jadi untuk fitur admin, kami telah mengimplementasi serangkaian query untuk mengelola restoran. Jadi di sini tunjukkan query untuk manajemen menu dan manajemen meja. Kami menggunakan select, insert, update, dan delete. Kami juga memanfaatkan query count dengan fungsi lower untuk mencegah admin memasukkan nama menu atau nomor meja yang ganda ke dalam sistem. Kemudian ada juga query untuk manajemen user dan manajemen diskon. Sama seperti sebelumnya, kami menggunakan operasi CRUD lengkap untuk keamanan pada manajemen user. Kami
Sistem kami di backend juga memenuhkan query ini dengan fungsi nesting pada PHP agar patut tidak disimpan dalam bentuk plain text di database. Nah, di sini ada query kompleks. Jadi untuk menampilkan antrean pesanan secara utuh di layar dapur, kami mengimplementasikan query SQL kompleks menggunakan metode join. Seperti yang terlihat pada layar, kami menggabungkan 4 tabel sekaligus, yaitu tabel order, restoran table, order item, dan menu item. Kami juga memfilternya dengan klausa where order status pending, yang hasilnya layar dapur hanya akan menampilkan daftar masakan yang belum selesai dibuat dan diurutkan dari waktu pemesanan paling lama. Lalu, bagaimana si query tersebut dieksekusi ke dalam aplikasi? Nah, di sini menunjukkan jembatan antara buka pengguna PHP dan basis data. Kami menggunakan ekstensi PDO atau PHP Data Object dengan metode prepare statement untuk mengeksekusi query secara aman dari serangan SQL injection. Nah, sebagai kesimpulan dari proyek kami, aplikasi Resto Maju dirancang dengan arsitektur basis data yang telah dinormalisasi, sehingga mencegah terjadinya redundansi data menu pada tabel transaksi. Setiap relasi antar tabel dijaga integritasnya secara ketat melalui penggunaan foreign key. Selain itu, alur kerja aplikasi dari pelayan, dapur, hingga kasir dikendalikan sepenuhnya oleh manipulasi kolom status pada tabel order, yang berfungsi sebagai trigger perpindahan tahap secara otomatis. Dengan pendekatan ini, seluruh proses operasional restoran berjalan secara terstruktur, konsisten, dan mudah ditelusuri melalui satu sumber data. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek kami yang berjudul Resto Maju. Jadi alur dari Resto Maju ini ada 4 akun. Yang pertama itu pelayan, dapur, kasir, dan admin. Jadi alurnya itu yang pertama kita masuk ke pelayan. Nah, di pelayan ini kita bisa memilih meja, memasukkan nama pelanggan, dan memilih menu yang akan dipesan. Di sini juga bisa menambahkan catatan pesan, contohnya seperti ingin pedas atau tanpa pedas. Kemudian kita kirim pesan ke dapur. Nah, kemudian kita masuk ke dapur. Nah, di dapur ini ada beberapa pesanan yang telah tadi dipesan. Jadi, bagian dapur itu cuma melakukan konfirmasi apakah si pesanan tadi sudah disiap atau belum. Nah, ini kita siap lagi. Nah, hasil tadi akan dikirimkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, di halaman kasir ini kita bisa melihat kita tadi di meja 2. Kemudian kita bisa ke selesai transaksi. Nah, hasil riwayat tadi akan disimpan di admin. Nah, di dashboard admin ini kita bisa melihat seperti pendapatan hari ini, pesanan selesai, kemudian menu terbaru, kesediaan menu, menu kategori, sama riwayat transaksi terakhir. Kemudian di menu mengatur menu seperti untuk menambah menu, mengedit menu,
atau bisa menghapus menu. Nah, kemudian di manajemen meja ini sama seperti manajemen menu, kita bisa menghapus meja atau menambahkan meja. Kemudian untuk manajemen diskon ini untuk mengatur diskon. Di sini juga bisa menambah diskon atau bisa menghapus diskon. Nah, di bagian analitik ini kita menggunakan Google Chart. Ini bisa melihat analisis penghasilan seperti harian, mingguan, bulanan, atau all time. Nah, terakhir itu admin user. Nah, di sini kita bisa membuat akun baru atau mengedit seperti password. Nah, demikian demonstrasi web resto maju kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.